Tes 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 satu dua tiga tes 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 satu dua tiga. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari gua bakal lanjut lagi nonton anime yang judul Akyaku Reijo ya, episode ke berapa nih? 6 kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu bisa dibilang si Aileen itu nyamar ya jadi cowok gitu ya. Dan dia pengen ngecek game kedua ya, bahasanya lanjutan daripada yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya kan itu adalah si Cloud, terus Cedric gitu kan, terus si siapa tuh namanya gue lupa, Lilia kayak gitu kan. Nah itu, nah kalau yang game kedua ini itu ada main karakter gue lupa siapa, pokoknya yang rambut biru apa ya, biru apa gue lupa, pokoknya game keduanya itu pokoknya main villainnya itu adalah si James yang merupakan setengah iblis setengah manusia kayak gitu. Makanya dia pengen ngecek dan gue nggak tahu nanti kayak gimana ke depannya, apakah bakal kayak harem atau kayak gimana, gue juga kurang tahu gitu ya. Tapi ya langsung kita mulai untuk episode ke-6 dari Aku Reijo. Oke, episode 6 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Hmm. Siapa tuh? Oh ini si ini, aduh gue lupa namanya. Senpai. Rambut pirang. Hmm. Ketahuan ya. Siapa sih rambut yang pirang ini? Lupa gue anjir. Terlalu banyak series yang gue ikutin jadi lupa gue nama-namanya anjir, karakternya. Kenapa jahat tidak apa tadi? Menoleransi. Kyle Senpai, penyuci dari Merchant. Pendeta tanpa nama. Oh, oke. Dupa ajaib. Dupa ajaib. Dupa ajaib itu yang warna ungu itu loh, yang di kayak yang sebelumnya itu loh.
Hmm, oke. Oh, itu kali dupa itu kayak ya? Iya, dupa ajaib. Hmm, ini kayak dia tuh nggak sengaja, cuy. Iya. Hmm. Oh, oke. Tapi masa iya, berarti penjahatnya sama siapa gitu loh. Oke lah, profesor. Berarti profesor doang masa. Si rambut Levi ini ya. Gila. Sasuga anjir. Sasuga si rambut Levi anjir. Hmm, iya berarti kita nggak bisa dapat informasi lebih ya. Hmm. Ya jangan nganggap semua cowok tuh sama aja. Jangan-jangan. Selena ya tuh si MC game kedua. Pasukan penjaga. Rachel. Ya. Mereka masih belum tahu ya kalau si iblisnya itu James ya. Jadi karena gelap kan. Siapa nih pelaku sebenarnya siapa gitu. Atau pelakunya malah si ini nih ya. Atau siapa? Selena. August. August.
Oh dia. Hmm. Itu surat yang waktu itu dikirim ke ini kan? Minta diiniin kan kok? Hmm. Oke. Iya. Sekarang kucing gitu, ya. Gambar kucing. Iya, makanan kucing kan. Iya. Astarte nih ya. Hmm. Apa apa sih ini kali ya Selena kayaknya. Masa sih Selena sih? Selena kan MC, Cok. Bisa jadi ya. Iya si Cloud. Ya bakal datang ke sini dia. Susah sih. Pas pakai baju ini lagi kah? Baju apa namanya? Bebek lagi. So suratnya tadi pun juga dipajang cuy. Maksud gua kayak hmm, Putri Lily. Oh, kontes kecantikan. Udah tahu. Enggak, sumpah. Selena aku udah bisa tahu ya. Wah, gila ditendang. Gak maksudnya kenapa dia tuh bisa tahu si Agus gitu loh. Oh. Iya, Claudio. Dia gak mau ketahuan aja. Salah. Iya, Selena feeling gua. Selena kayak nggak itu nggak sebaik itu, cuy. Ada MC loh, padahal MC game loh. Mirip-mirip kayak Lilia berarti ya. Iya.
Udah berkembang ya. Ya, dia kelihatan. Enggak, dia waktu itu tuh yang gebek. Ya. Sini ada sini kurang kena saya anjir anjir. Ya saya ini kayak gak baik anjir. Kenapa ya? Maksudnya kenapa bisa berubah kayak gini loh? Iya. 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 Hmm. Apa nih di sama Selena? Sumpah deh gua apa ya? Gue tuh bingung kenapa bisa berubah kayak gitu. Kalau Lilia Lilia pun juga belum terjawab gitu loh maksud gua. Dia tuh kayak bisa langsung ngerti tentang si Cloud gitu tuh pun juga belum dijawab gitu loh. Apa di situ tiba-tiba dia itu berbeda dengan seperti di game gitu loh maksud gua. Ya, tandai gue tandain loh ya, gitu tuh. Gue tailin. Ya, menikung anjir. Iya. Iya si Sena ini agak sengklek memang ya maksud gua. Gak ada yang bener MC-nya. Iya, harus pada kabur ya gara-gara yang tadi. Ya. Ya, Waki. Enggak feeling gua kayak si Cloud ini kayak udah ngerti kayak si Selena ini something nih apa mungkin. Iya. Ya, Smitaina. Oh, oke. Saling ngebunuh. Oke. Oh, ini dupanya. Oh, no. Oh, berarti dupanya itu bisa dibilang kayak mempengaruhi si James ya? Iya.
Iya. Oh, ini dupanya. Nah, berarti orangnya tuh tahu. Enggak, sebenarnya kenapa gitu loh? Kenapa siapa yang nyebarin dupa ajaibnya? Terus kenapa? Itu masih belum jelas kan? Apakah ada hubungannya dengan yang ancaman dari Astarte itu? Nircid, konflik internal. Gila. Malah belum terjadi di game. Oke. Iya, tiba-tiba jadi settingnya jadi Aileen jadi atasan aja. Dia sesuga Aileen. Oh iya bener, berarti si James ini pun juga nggak tahu kalau dia tuh berubah jadi iblis cuy. Palet. Hmm. Kayak apa nih, James? Oh, dia tahu kok. Anjing gue pikir dia gak tahu udah berubah anjir. Dia ngelihat ya. Gimana nih? Oke sih, gue suka sih, gue suka. Jadi ini lebih ke arah misteri-misteri ya. Kita masih belum tahu sebenarnya siapa yang nyebarin dupa ajaib itu. Pertama, terus yang kedua itu adalah yang ngancem dari Astarte itu tuh. Astarte itu gua nggak tahu itu organisasi apa. Yang dimana kan akhirnya itu bisa dibilang kayak mengancam Raja Iblis yang sekarang yaitu ada si Cloud untuk apa tuh namanya memenggal kepalanya gitu ya daripada gadis suci gitu kan. Yaitu maksudnya itu adalah si Aileen sendiri gitu. Karena kan dia udah tunangan gitu kan. Nah itu sebenarnya kenapa gitu loh maksud apakah dia tuh orangnya sama Arteta ini dengan yang nyebarin dupa ajaib itu ke apa tuh namanya ke akademi gitu atau kayak gimana itu masih belum jelas sih sebenarnya. Dan tadi ada dua orang gereja tadi si Kyle sama Walt tadi ya bahasanya. Itu mereka berdua itu orang gereja yang bisa dibilang mengecek karena ada penyerangan monster di akademi cuy. Itu maksudnya mungkin si James itu mungkin. Tapi kalau James kayak gak nyerang sih feeling gua karena penyerangan monster yang dimaksud itu adalah penyerangan yang waktu pada saat ke cewek-cewek itu. Oke habis ya. Oke ya itu untuk saudara ke-6 dari Aku Yaku Reijo. Ya itu adalah saudara ke-6 dari Aku Yaku Reijo. Jadi ya bisa dibilang apa namanya episode ini
cukup bagus ya kalau menurut gua. Misterinya juga cukup oke. Kita masih belum tahu sebenarnya siapa yang meletakkan dupa gitu ya, dupa ajaib di sekitaran akademi gitu ya. Dan sebenarnya apakah itu tuh ada hubungannya gitu ya dengan Astarte, yang dimana Astarte ini kan pengen mengancam kepada apa tuh namanya Raja Iblis gitu ya, untuk kepala itu dapetin kepala daripada gadis suci, apa tuh gadis pedang suci yang sekarang itu adalah si Aileen gitu ya. Karena kan si siapa namanya si Cloud itu ya, itu kan udah jadi tunangan gitu kan sama si Aileen yang merupakan sekarang jadi gadis pedang suci gitu. Dan apa tuh namanya itu tuh apakah ada hubungannya gitu ya sama yang dupa ajaib itu, atau mungkin apa gitu ya. Itu masih belum jelas gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah apa namanya si James gitu ya. James itu kan apa tuh namanya raja, bukan apa kalau di game kedua itu adalah the next raja iblisnya gitu kan, setengah iblis setengah manusia gitu kan. Dan apa tuh namanya, apakah dia itu kayak ditargetkan gitu loh bahasa. Karena kan kalau misalkan lu ingat di episode sebelumnya itu tuh kan dibahas sama si Cloud sama si yang kacamata itu yang bawahannya itu, bahwa apa tuh namanya si gua nggak tahu Astarte atau siapa gitu ya, bukan bahasanya gitu ya, Astarte atau siapa gitu, keluarga gereja apa ya, gereja atau apa gitu gue lupa, yang dimana apa tuh namanya dia itu ada hubungannya, dan pokoknya ngelakuin semacam konspirasi gitu. Waktu si Cloud sama itu ngomong kan kayak sesuatu organisasi atau orang itu gue lupa, kayak berkonspirasi gitu, dan akhirnya itu nanti ada hubungannya sama si James. Nah itu maksudnya James ini sebenarnya apakah memang dupa ajaib itu adalah apa, dupa ajaib itu tuh sebenarnya diiniin sama Astarte untuk si James atau kayak gimana, itu masih belum jelas sebenarnya. Pokoknya masih abu-abu banget gitu ya bahasanya, misteri. Tapi gue suka banget misterinya gitu. Dan di situ pun tadi dijelasin juga ada si Kyle sama si Walt gitu ya, yang tadi rambut pirang sama yang rambut panjang tadi diikat. Itu merupakan dua orang gereja gitu ya, dua orang gereja di mana dia tuh datang ke akademi untuk ngecek kayak ada penyerangan monster gitu ya bahasanya, yang itu penyerangan di apa tuh kepada para siswanya gitu kan. Kalau misalkan lu ingat yang ujung-ujung itu ada kata profesornya tadi tuh. Nah, itu masih belum jelas sebenarnya. Profesor itu kan cuma bisa dibilang kayak menemukan apa tuh dupa tadi ya, dupanya itu kan secara nggak sengaja gitu kan. Dan akhirnya ya dia ketagihan mungkin, dan akhirnya ya ada siswa lain yang akhirnya juga ketagihan juga gitu, dan something seperti itu, bahkan menjebak sih yang cewek yang rambut pendek gitu kan. Jadi misalnya apa tuh namanya itu udah selesai lah bahasanya gitu ya. Untuk kasus yang penyerangan siswa itu loh bahasanya. Nah, cuma ya itu tadi masalahnya itu ada di ini doang, si James ini tuh sebenarnya apakah dia diincer untuk dibangkitkan atau mungkin apakah itu ada hubungan sama Astarte atau kayak gimana, itu tuh masih belum jelas gitu ya. Nah terus si satu hal lagi ya, sebenarnya gue juga cukup penasaran juga, itu adalah kenapa MC di setiap gamenya itu ya, itu tuh selalu beda gitu loh. Kayak contoh waktu pas Lilia di game pertamanya yang di 4 episode awal gitu ya, itu mereka semua itu Lilia itu tuh juga belum dijelasin gitu loh. Dia itu kan antara ngulang game, atau dia itu adalah seorang seorang seperti si Aileen yang tahu tentang kejadian masa lalu gitu ya bahasanya. Nah itu tuh masih belum jelas gitu loh maksud gua gitu kan. Nah itu tuh masih belum jelas gitu. Nah bisa jadi juga si Selena ini dengan sifat yang berbeda kayak gini pasti ada alasannya. Nah feeling gua adalah seperti MC yang game pertama gitu ya, si Lilia, kemungkinan adalah dia itu antara ngulang gitu ya bahasanya, antara ngulang atau dia itu adalah orang yang sama seperti Aileen, dimana dia itu reinkarnasi gitu ya bahasanya, tapi dia itu masuk ke game kedua. Nah mungkin dia itu mengagumi si Cloud gitu ya bahasanya, mengagumi si Cloud, dan akhirnya ternyata ada Cloud tuh di situ gitu kan, makanya dia tuh kayak ngedeketin Cloud. Soalnya agak ada alasan dia itu kalau misalkan seorang MC gitu ya, yang pasti berbeda banget dengan yang ada di gamenya gitu kan, kok bisa berubah kayak begitu gitu loh istilahnya. Itu masih belum jelas gitu ya. Contohnya kayak di game dimana kalau di game kan si Selena ini kan nerima surat ya dari si temennya itu, kira dikasih ke si
August itu, dan akhirnya dibalikin lagi kan. Dibalikin lagi. Nah, pas dibalikin lagi itu adalah dibalikin lagi sama si Selena ke orang aslinya gitu kan. Nah, maksud gue kan itu di gamenya. Nah, di aslinya surat itu dipasang di mading. Maksud gue kayak itu kan jahat banget gitu kan. Jadi pastinya di Selena ini pasti something nih, kayak Lilia kemungkinan gitu loh. Pasti ada something yang mungkin, apakah dia itu, gue kan ngiranya si Lilia itu kan ngulang waktu kan. Jadi kayak apa tuh namanya, dia itu tahu tentang sejarah gamenya gitu, tentang bukan sejarah game sih, sejarah berlangsungnya itu kayak gimana. Dan apa tuh namanya, atau dia itu adalah seorang apa tuh namanya, seorang sama seperti Aileen, dia itu inget tentang kehidupan dia yang sebelumnya gitu. Jadi kayak dia tuh ngerti, tahu semua tentang cerita gamenya itu. Nah, kemungkinan kalau misalkan kita bisa berkaca kepada MC sebelumnya itu, si Lilia itu kayak begitu gitu ya. Dan itu belum jelasin juga gitu secara detail gitu ya. Di kemungkinan si Selena ini juga sama, kemungkinan dia itu sama seperti Aileen, dimana dia itu mungkin mengingat tentang kehidupan masa lalunya dia gitu. Nah, makanya bisa dibilang sekarang itu dia itu kayak sifat itu agak berubah kayak gitu. Nah, mungkin dia juga mengagumi si Cloud gitu ya, bahasanya mungkin karena ya something atau kayak gimana, gue juga kurang tahu. Sama halnya seperti si Lilia gitu ya. Jadi kayak Aileen, Lilia sama si siapa tuh namanya, Selena gitu ya, semua itu tertarik itu sama Cloud. Nah, itu nggak tahu kenapa gitu bisa kayak gitu ya. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi misterinya juga masih game penasaran. Ini benar-benar seru banget kalau menurut gua, dibandingkan dengan yang game pertamanya gitu. Game pertamanya itu lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah pendekatan gitu ya, bahasanya pembuatan romance gitu. Kalau ini tuh lebih ke arah misteri gitu loh, karena kita masih belum tahu sebenarnya siapa yang dupanya itu ya, dupa ajaib itu sebenarnya siapa yang giniin. Dicurigai itu juga gereja juga gitu kan bahasanya, dan itu sebenarnya dilakuin juga kemungkinan untuk membangkitkan James. Pokoknya spekulasi gue sekarang adalah itu dilakuin sama gereja gitu ya, bahasanya dilakuin sama gereja. Dan apa tuh namanya, mungkin itu apakah ada hubungan sama Astarte atau apa. Pokoknya mungkin gereja itu tahu bahwa si James itu adalah punya setengah iblis setengah manusia, dan akhirnya mereka tuh menggunakan dupa ajaib itu untuk memancing monsternya yang apa tuh namanya, memancing monsternya yang disebut-sebutkan berkeliaran di akademi, atau dia tuh memang pengen mancing James. Kemungkinan kayak gitu, karena kan yang tahu tentang konspirasi something yang berhubungan sama James itu kan adalah si Cloud sama si yang gini kan. Itu pun juga masih spekulasi gitu. Jadi masih banyak banget, masih belum apa tuh, masih abu-abu kalau menurut gue misterinya. Tapi ini menarik banget sih asli. Gue suka sih kayak gitu. Oke, segitu aja untuk episode ke-6 dari Aku Rejo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-7. Oke, segitu aja, terima kasih. Bye.